selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka bersuka karenamu. Haleluya. Selamanya kau kami puja, kami tinggikan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa sekarang dan selamanya. Tiada pernah berubah, kasih setiamu padaku selalu baru. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu ya Bapa, mengangkat setiap syukur kami, berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Inilah setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami, segenap hidup kami letakkan di atas altar-Mu yang kudus. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap para pelayan-Mu yang ambil, oh Tuhan, bagian di dalam melayani-Mu sore hari ini. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, baik yang melayani dan jemaat-Mu yang datang. Biarlah Tuhan suasana sorga turun Tuhan di setiap rumah-rumah kami dan dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan suasana surga Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Menyerahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi sesuai dengan apa yang Engkau mau. Jaringan internet Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa kendala apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami, ini setiap hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu, dan inilah sembah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat melayani. Amin.
Amin. Oke, shalom semuanya. Halo. Halo. Shalom. Wanita yang diberkati oleh Tuhan, shalom. Terima Shalom. kasih buat kehadirannya pada ibadah kita hari ini. Shalom untuk Ibu Cecil, Ibu Indawati, Ibu Ira, Ibu Shalom. Ruti, ya, Ibu Daniel, Ibu Eva, Ibu Juliana, Ibu Lucia, Ibu Rotua, dan Ibu Yola. Oke, kita akan doa pembuka sebentar oleh Ibu Indah, lalu masuk dalam praise and worship, lalu kita masuk dalam firman Tuhan oleh Ibu Yola, lalu kita akan masuk dalam pengumuman persembahan oleh Ibu Meni, dan doa syafaat oleh Ibu Ruti, dan penutup doa berkat oleh Ibu Julita atau Ibu Grace ya. Baik, kita siap diberkati oleh puji-pujian dan firman Tuhan pada hari ini. Siapa yang siap sudah menerima berkat? Sudah siap menerima berkat pada hari ini? Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam pujian penyembahan. Kita siapkan hati kita. Kita akan doa. Sekali lagi, mohon kesediaan dari Ibu Indah. Dipersilahkan. Selamat sore teman-teman terkasih di dalam Yesus. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur dengan kebaikan dan Tuhan selalu kami beri buat kami semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang sore hari ini Tuhan, menyiapkan setiap hati kami. Kami mau sama-sama datang di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan selalu hadir di tengah-tengah ibadahku 10 ini. Tuhan Yesus, Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami semuanya Bapak. Engkau urapi yang melayani sore hari ini Bapak. Biarlah Roh Kudus selalu ada di dalam hati setiap kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Engkau juga akan mengurapi Yola yang akan membawakan sharing firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau pimpin kami semuanya Bapak. Berkati juga Vina dan Ruti yang akan melayani sore hari ini Bapak. Biarlah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami Bapak. Berkati kami semuanya Bapak. Engkau juga akan memberkati setiap jaringan wifi di rumah kami masing-masing sehingga bisa berjalan dengan baik Bapak. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapak. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Indah. Ya, kita mari siapkan hati kita dimanapun kita berada. Di kantor, di rumah, dimanapun kita berada, kita mau menaikkan pujian syukur kita mau mendekat kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam pujian penyembahan. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Ada sukacita, amin. Seberapa banyak kita mengecap kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Saudara. Dan saya percaya hari ini kita siap memuji, menyembah Tuhan, amin. Yang siap memuji, menyembah Tuhan, katakan haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Dengan iman di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Lambaikan tanganmu, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, yes, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, yes, namanya Yesus. Engkau baik Tuhan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Kau selalu ada bagi kami. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Woo! Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk kebenaran firman-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku.
sungguh ku percaya. Mari sama-sama dengan iman nyatakan, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Apapun yang terjadi, Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, kami percaya kepada-Mu, pemilik hidup kami. Yesus namanya. Kuriaralaba yaralaba 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 yaralabo. Syakanaralaba yasa, kami percaya kepada-Mu. Kuriaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Sebab besar kasih setia-Mu bagi kami. Oh, Kau terlalu baik ya Tuhan. Kuriaralaba takaralaba yaralaba yaralaba. Mari sama-sama terus tenggelam dalam hadirat-Nya. Oh, kiralaba yaralaba yase. Kuriaralaba takaralaba yaralaba yaralaba. Kami memilih tetap percaya kepada Yesus, nama yang berkuasa. Kiralaba yaralaba 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 namo. Haleluya. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dengan iman. Yesus, ku percaya. Panggil namanya. Amin. Rencana-Mu pasti yang terbaik. Ini kami Tuhan, anggota KUL datang ke hadapan Tuhan. Yes. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sambil angkat tinggi-tinggi tangan-Mu. Yesus, kami panggil Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh, rencana-Mu yang ajaib. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku.
Pujikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oke, baik. Sekarang saya serahkan kepada Yola yang membawakan sharing firman Tuhan. Terima kasih Yola. Ya, sama-sama Ci. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita bersatu hati, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami sore hari ini. Bapa, sebentar firman-Mu akan disampaikan. Berikanlah kepada setiap kami roh hikmat, pewahyuan, supaya kami boleh memahami setiap firman-Mu ya Bapa. Dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong setiap kami untuk menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih Tuhan. Apa yang Engkau mau sampaikan bagi kami Tuhan sore hari ini, biarlah Tuhan Engkau menjadikan tanah hati kami tanah yang subur Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu ditaburkan itu boleh benar-benar tertanam di dalam setiap hati-hati kami. Kami mau tolak kuasa kegelapan, setiap roh-roh jahat yang membuat kami tidak fokus untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah otoritas Allah ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami minta Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, setiap benih firman-Mu yang di tanah disampaikan Tuhan, tidak ada satupun yang tercecer, tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Itu benar-benar Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, suara saya jelas ya? Jelas sekali. Musiknya nggak kegedean kan? Enggak. Ya. Oke. Pasti. Oke, puji Tuhan ya. Shalom wanita-wanitanya Allah yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya nih? Luar biasa. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita ya yang ada di rumah-rumah, setiap kita yang ikut ya Zoom sore hari ini, semua kita di dalam keadaan luar biasa baik. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan ya. Topik atau tema kita sore hari ini adalah pemberian yang terbaik. Ya, banyak orang bingung dan menanyakan bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui apa? Apakah A atau B atau C atau D? Ya, kadang kita bingung harus memberikan yang terbaik buat Tuhan itu apa. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seorang tokoh yang mungkin tidak seberapa dikenal dan dia tidak melakukan hal-hal yang spektakuler ya seperti Petrus ataupun Paulus. Tapi dari tokoh ini kita akan belajar satu hal tentang pemberian yang terbaik. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya percaya kasih Tuhan bukan hanya membebaskan kita semua.
kasih Tuhan itu juga memulihkan kita. Dan kasih Tuhan itu juga yang mengubahkan hidup kita. Amin. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Mungkin cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin sudah sering kita membacanya di dalam Alkitab. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu baru tiap-tiap hari. Amin. Ya. Mari kita baca sama-sama di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 berkata begini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Ada seorang perempuan, kita tahu siapa perempuan ini ya, dikatakan Maria. Waktu Yesus ada di rumah bersama dengan Marta, dan ada juga di situ Lazarus. Lalu tiba-tiba ini Maria datang. Dan ketika Maria ini datang, saya percaya bukan cuman sekedar datang begitu saja, tetapi dia membawa sesuatu, sebuah persembahan, yaitu dikatakan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan ketika dia melihat Yesus, lalu yang dia lakukan, dia tersungkur dan dia mulai meminyaki kaki Yesus. Minyaknya itu mulai dituangkan di kaki Yesus. Lalu dia menyeka dengan rambutnya. Siapakah Maria ini? Ketika saya pelajari firman ini, ketika saya baca berulang kali firman Tuhan ini, Tuhan memberikan rema yang luar biasa. Ya, ada 3 hal yang kita sama-sama akan pelajari tentang seorang yang namanya Maria ini. Ya, siapakah Maria menurut firman Tuhan ini? Ya, Maria adalah orang yang sama. Ya, kalau ibu-ibu baca di kisah-kisah Alkitab yang sebelumnya, maka ibu-ibu bisa baca bahwa Maria itu adalah seorang yang sama, seorang perempuan yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang diperhadapkan kepada Yesus. Dan karena Maria ini sedang bersinah, ya, dia kedapatan sedang bersinah saat itu. Dan para ahli Taurat dan Farisi berkata, rajam dia dengan batu. Dan Tuhan berkata saat itu, kalau tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa, boleh dia menjadi orang yang pertama untuk merajam wanita ini dengan batu. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Demikian juga dengan Yesus. Yesus berkata kepada Maria saat itu, hai perempuan, hai wanita, aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tahukah saudara bahwa Maria itu mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan? Apakah itu? Dia berjumpa dengan Tuhan, sehingga perjumpaannya dengan Tuhan mengubah hidupnya. Dan tahukah saudara, minyak narwastu itu, kalau saya pelajari, minyak narwastu itu adalah upah pekerja selama kurang lebih dari 1 tahun. Jadi kita bisa bayangkan, setiap hari si Maria ini bekerja dan bekerja. Ya, setiap hari dia kumpulkan sampai kurang lebih 1 tahun. Dan akhirnya dia membeli minyak. Dan dia sudah punya rencana bahwa minyak itu akan dia persembahkan bagi Tuhan. Poin yang pertama
dari si Maria ini, Maria itu punya komitmen untuk terus mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ada yang 1 tahun itu. Dia itu tetap menjaga iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga bahwa hati yang mengasihi Tuhan itu terus ada di dalam dirinya. Ya, buktinya apa? Kalau saya boleh bilang, setahun setelah itu dia tetap datang kepada Tuhan. Bukan dengan keadaan dia sudah tidak lagi mengasihi Tuhan, tapi dalam keadaan kita sama-sama baca tadi, dia datang tersungkur di kaki Tuhan, meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut itu mahkota wanita ya pada zaman itu. Tapi dia lakukan itu buat Tuhan. Itu bukti bahwa wanita ini sangat-sangat mengasihi Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, bagaimana dengan Anda? Apakah hari ini engkau mulai kehilangan cinta saudara kepada Tuhan? Apakah ibu-ibu terkasih berkata hari ini, oh itu saya dulu 5 tahun yang lalu. Ya itu saya dulu 10 atau 15 tahun yang lalu. Atau beberapa tahun yang lalu. Iya aku mengalami itu. Tapi sekarang rasanya seolah-olah itu mau datang ke gereja saja begitu malas. Ya, mau melakukan ini atau melakukan itu yang berbau tentang Tuhan atau hal-hal yang rohani, sepertinya itu seolah-olah saudara itu kehilangan gairah. Ibu-ibu saudaraku yang terkasih, saya mau bilang, kembalilah seperti yang firman Tuhan katakan. Kembalilah kita belajar tentang wanita ini. Biarlah kita punya komitmen untuk terus mengasihi Tuhan. Maria tetap mempunyai komitmen untuk terus mengasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Ya. Poin yang kedua tentang Maria ini, siapakah dia? Minyak narwastu seperti yang saya sebutkan tadi adalah minyak yang sangat mahal. Dan dikatakan waktu itu Yesus duduk dan ketika itu wanita itu datang. Dia merendahkan hatinya dan posisi jika orang akan menyeka kaki seseorang itu nggak mungkin ya kalau saya katakan nggak mungkin kalau keadaannya sedang berdiri. Pasti dia itu sedang tersungkur. Dia menundukkan diri. Lalu dia tuangkan minyak itu di kaki Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan, dia menyeka dengan rambutnya. Ibu-ibu saudaraku yang terkasih, Maria itu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan itu bukan cuma itu saja. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Poin yang kedua wanita ini lakukan atau Maria ini lakukan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, dengan cara apa? Kalau dia itu, boleh saya bilang ya, bukan cuma hati yang dia beri buat Tuhan, tapi segala-galanya yang dia punya, dia berikan untuk Tuhan. Dia seka dengan rambut. Rambut itu mahkota pada zaman dulu. Rambut itu sangat-sangat penting bagi seorang wanita. Tapi dia rela kehilangan itu semua. Dia rela taruh rambutnya itu di bawah kaki Yesus. Dan tahukah saudara, pada zaman itu ya, kalau seorang pria atau seorang wanita itu kalau bukan pasangannya najis. Kalau seorang wanita dekat-dekatan dengan seorang pria yang bukan suaminya atau bukan pasangannya. Tapi hari itu wanita itu rela kehilangan harga dirinya. Karena dia tahu Yesus ini
bukan suaminya. Dia rela kehilangan harga dirinya karena dia tahu ini pribadi yang mengubahkan hidupnya. Sebab Yesus adalah orang yang benar-benar membuat dia menjadi baru. Yesus ini adalah segala-galanya bagi dirinya. Oleh karena itu, dia rela kehilangan harga dirinya. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik buat Allahnya. Wah, sungguh luar biasa. Terkadang kita ya, oleh karena kita mungkin mempunyai jabatan tertentu ya, atau mempunyai sesuatu yang mungkin lebih dari orang lain, kita merasa kadang kita itu gengsi untuk melakukan itu. Tapi saudaraku yang terkasih, kalau boleh saya katakan, barang siapa pernah bertemu Yesus, barang siapa pernah berjumpa dengan Yesus dan pernah merasakan kasih Tuhan, saya percaya dia tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah malu untuk memberikan yang terbaik buat Allahnya. Seperti wanita ini, seperti Maria, dia rela kehilangan segala sesuatunya, harga dirinya bahkan. Tapi dia tahu bahwa yang dia berikan itu adalah segala-galanya yang dia punya. Ya, ini adalah pemberian yang terbaik yang dari hidupnya. Luar biasa saudaraku. Poin yang ketiga adalah mari kita sama-sama bacalah lagi di Yohanes 12 ayat 3. Cik Cecil mungkin bisa tolong tampilkan lagi. Yohanes 12 ayat 3. Berkata begini, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dan ini adalah poinnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi baunya itu semerbak di seluruh ruangan itu. Ya, semua orang yang hadir di situ itu bisa mencium bau wanginya. Ini adalah makna rohaninya. Makna rohaninya adalah ketika botol itu dipecahkan dan minyak itu ditumpahkan di kaki Yesus. Lalu disekanya dengan rambutnya Maria. Baunya itu semerbak keluar. Jadi ada botol yang dipecahkan baunya. Semerbak keluar. Ya. Botol yang dipecahkan itu maksudnya apa? Ketika hidup seseorang ini diberikan untuk Tuhan, dia itu seperti atau seolah-olah dipecahkan, dihancurkan, dia mengalami sesuatu dengan Tuhan. Maka saya percaya orang itu dari dalam hidupnya akan terpancar sesuatu yang berbeda. Ya, sehingga orang di sekitarnya atau orang di sekelilingnya itu akan mengalami sesuatu yang berbeda. Ya, mungkin orang akan berkata, orang ini kok beda ya, gak seperti biasanya ya. Orang ini kok sangat berbeda ya, ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Ketika orang ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika orang ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, komitmen untuk mencintai Tuhan, maka saya percaya dari hari ke hari orang itu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika orang itu berubah, maka orang lain itu yang di sekelilingnya, pertama-tama di keluarganya, itu akan mencium ya, dalam tanda kutip mencium ada aroma yang berbeda. Saudaraku yang terkasih, berikanlah hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Biarlah botol itu dipecahkan, dihancurkan. Biarlah hidupmu dipecahkan sehingga ketika hidupmu dipecahkan, ya dipecahkan itu bisa berbicara tentang proses hidup. Kita diproses, kita dalam pembentukan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kita tahu bersama bagaimana proses pembuatan bejana,
itu di tanah liat itu diambil, dibersihkan. Mungkin ada batu-batu atau ada mungkin rumput yang masih menempel, itu diambil ya. Secara daging itu sakit ya. Kalau mungkin tanah liat itu bisa ngomong, aduh sakit, jangan diambil. Tapi itulah proses yang harus dialaminya. Ketika tukang pembuat bejana itu membentuk suatu bejana itu, dia akan ramas-ramas itu tanahnya ya, dia akan banting ya, terus dibuat bejana. Kalau kurang sesuai dengan hatinya, dihancurkan lagi, dibuat kembali, dan proses terakhir itu dibakar ya. Secara manusia itu kalau digituin itu sangat sakit, tetapi itu yang Tuhan mau. Maka saya percaya bau semerbak itu akan keluar dari hidup kita ya, sehingga orang lain akan mencium keharuman dari hidup kita. Orang lain akan berkata, kenapa kamu bisa berubah? Kenapa dulu engkau itu seorang yang pemarah, tapi sekarang kok engkau begitu sabar? Kenapa dulu engkau suka berkata-kata kotor, tidak membangun, kata-kata yang negatif, suka gosip sana sini, suka fitnah. Tapi hari ini kata-katamu begitu manis dan kata-katamu sangat-sangat membangun. Itu perbuatan tangan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Bagian kita adalah memberikan diri kita untuk dipecahkan, untuk dihancurkan, diproses oleh Tuhan. Dan ketika kita berikan itu, maka saya percaya kita akan menjadi berkat melalui hidup kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Sama-sama kita sudah belajar bersama-sama ya tentang pemberian yang terbaik. Ya mungkin kebenaran firman ini Tuhan saya sampaikan mungkin terlalu singkat, tetapi saya percaya Roh Kudus terus akan berbicara lewat ibu-ibu semua. Ini adalah kita, biarlah setiap kita sore hari ini kita mau berkomitmen mengasihi Tuhan, bukan hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun lagi, tapi sampai seumur hidup kita. Dan yang kedua, saudara, adalah bukan hanya apa yang kita punya, tapi lebih dari itu adalah hati kita yang terbaik harus kita beri buat Tuhan. Dan yang ketiga adalah biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya ada kuasa di balik apa yang kita pelajari hari ini. Dan saya percaya kuasa yang sama itu akan menjamah semua kita. Dimanapun saudara berada dan apapun yang saudaraku alami hari-hari ini, saya percaya Yesus sedang bekerja untuk kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akhiri sharing saya sore hari ini. Sebelum saya berdoa, ada satu pujian yang ingin saya bagikan, dan biarlah pujian ini menjadi doa kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Biarlah pujian ini kita mau nyanyikan sama-sama, bahwa sampai akhir hidup kita, kita mau melayani Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu,
mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua yang hadir sore hari ini. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku percaya bukan kepada manusia, tetapi aku percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Dan aku percaya Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati manusia. Kadang seorang tidak tahu bahkan apa yang terjadi di dalam dirinya. Tapi aku percaya Engkau tahu. Dan hari ini Engkau sedang bekerja Tuhan. Jamah Tuhan setiap kami yang ikut dalam ibadah Zoom sore hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi menjadi pergumulan umat-Mu saat ini, masalah mereka, sakit penyakit mereka, aku percaya Tuhan punya jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, ketika saya berdoa, saya bisa merasa ada seorang, engkau itu sedang menangis dan berkata, Tuhan ampuni aku ya Tuhan, karena aku sudah meninggalkan cinta mula-mulaku. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memperoleh anggur yang baru, Engkau memperoleh minyak yang baru, Engkau memperoleh urapan yang baru dari surga. Sehingga hari ini rohmu dibangkitkan kembali. Engkau mengalami cinta mula-mula untuk kembali kepada Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jaga api itu terus sampai Tuhan datang di kali yang kedua. Kita tetap didapatinya setia dan mengasihi Tuhan. Seperti pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Terimalah mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, terimalah hal yang ajaib dari Tuhan dan hal yang luar biasa, kelegaan, sukacita. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya percaya kita semua akan mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, terimalah apa yang menjadi bagianmu saat ini. Terimalah apa yang menjadi janji Tuhan buat hidupmu hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk Ibu Yola. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang sangat memberkati kita pada sore hari ini. Kita mau belajar untuk tidak hitung-hitung, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan hidup ini dipersembahkan untuk Tuhan, menjadi korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Dahsyat, ya luar biasa. Baik, sekarang saatnya kita mau foto dulu ya. Iya, Mau foto dulu, iya baik. Kita siapkan videonya ya. Iya. Yuk, pada buka video ya. 1, 2, udah siap loh. 1, 2, 3. Bentar ya. Ya, oke, thank you. Ya, terima kasih. Oke, kita akan memberikan persembahan oleh apa nih? Cuman nih ada barcode atau bagaimana sih?
persembahan. Oke, mungkin saya kasih pengumuman aja ya kali ya, Evina ya. Oke, shalom semuanya. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Shalom, terima kasih untuk meluangkan waktunya yang luar biasa. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang bertugas pada hari ini. Dan juga Yola, wow keren banget sharing firman Tuhan yang sangat memberkati kita semuanya. Dan juga teman-teman yang bertugas, ada Vina, ada Ci Indah, dan juga ada Ruth ya hari ini. Terima kasih. Dan nanti kita akan adakan ibadah Zoom lagi online pada 2 minggu ke depan. Kita masih online lagi ya. Nanti saya akan bagi tugas lagi ke siapa. Saya minta kalian, oke Ci, saya boleh Ci, saya siap Ci. Ya, jadi jangan moga-mogahan tidak ada halangan ya untuk the next kalau dikasih tugas ya. Seperti seperti hari ini kan sudah bilang Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita ya. Dan juga apa sih yang kita bisa diberikan kepada Tuhan? Ya kita satu aja deh, melayani Tuhan. Tuhan tuh udah senangnya luar biasa ya. Oke, jadi 2 minggu lagi kita akan adakan Zoom, dan setelah Zoom online pada bulan depan, kemudian 2 minggu setelah Zoom online, tanggal 20 kita mau adakan fellowship. Fellowship kita mau ke Bandung ceritanya nih, ketemu kangen. Kita mau kemana tuh? Ada si Lady nggak masuk ya hari ini ya? Lady ada ya? Lady ada. Lady ada ya? Lady, can you help me? Lady. Oh, oke, kita mau pergi ke Lembang, ke Great Asia. Oke, Lady, silakan Lady. Nanti kan kita mau ada tanggal 20 Juli ya, Lady ya. 20 Juli. Sorry Ci, Lady lagi di jalan soalnya. Oke. Saya sedikit garis besarnya aja. Oke. Jadi tanggal 20 Juli kita mau adakan fellowship ke Bandung, ke Great Asia Afrika ya, Great Asia Afrika. Saya sendiri belum pernah pergi sih. Tapi keren. Pokoknya koordinatornya ada si Lady. Juga ada si Lia juga nanti. Ada si Hera juga, ada si Sil juga yang bantuin. Dan saya minta teman-teman kalau bisa untuk hadir ya. Kita sama-sama berfellowship bersama. Terus yang ingin dukungan doa, silakan bisa telepon atau kontak kami bagian pengurus, pengerja di sini. Ada Hera, ada Ira, ada Sisil, ada Maya. Ya, dan juga pada saya juga boleh langsung juga boleh ya. Atau silakan juga kalau pada hari ini juga ada yang ingin minta didoakan, silakan bisa ditulis di chat ya. Dituliskan dalam chat. Dan juga persembahan, kalau kolektif persembahan untuk pelayanan di KUL 10 kepada transfer ke Ci Indah ya sebagai bendahara. Nah ini nomor account number-nya. Oke, ya begitu aja deh pengumuman pada hari ini. Ya saya silakan kepada host lagi. Iya, oke. Terima kasih Timeni buat pengumumannya. Berarti kita akan masuk dalam doa syafaat. Apabila ada yang ingin didoakan, mungkin ada yang bisa chat saat ini atau menyusul ya, seperti yang tadi Timeni katakan, menghubungi para pengurus yang sudah disebutkan tadi. Iya. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Ruti untuk syafaat. Shalom ibu-ibu yang terkasih yang ada di KUL 10 ini. Sebelumnya saya mau tanya, yang nanti bawain doa berkat siapa ya? Ada? Timeni ya? Saya. Iya. Ibu Cimeni ya? Iya. Iya. Oke.
Yuk mari kita siapkan roh hati dan jiwa kita menghadap kepada Tuhan Yesus yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih di dalam surga, kami bersyukur untuk pernyataan-Mu pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama kembali di dalam Zoom persekutuan doa Kul 10. Semua terjadi bukan oleh karena kuat gagah kami, tapi semua oleh anugerah dan perkenanan-Mu terhadap kami saat ini. Kami bersyukur untuk pemberian-Mu Tuhan, untuk pemberian kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Bapa. Khususnya kami sepakat ingin berdoa Tuhan untuk perkembangan persekutuan Kul 10 ini Tuhan. Biarlah kami dapat bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi kami semua di persekutuan doa ini Bapa. Biarlah seluruh anggota Kul 10 Bapak semakin bertumbuh dewasa akan pengenalan pribadi Tuhan Yesus, rajin membaca firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan sehingga iman kami semakin bertumbuh dan dewasa sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Biarlah setiap anggota di persekutuan doa Kul ini Tuhan, anggota-anggotanya dapat saling menguatkan, saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh pemecah belah di dalam Kul 10. Roh intimidasi apapun yang terjadi di dalam Kul 10. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ada ikatan kesatuan sesuai dengan ajaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua anggota di Kul 10 ini menjadi tiang doa bagi suami, anak-anak, dan seluruh keluarga kami. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Grace Joy sebagai Ketua Kul 10 beserta wakilnya serta rekan-rekan pekerja yang selalu membantu berlangsungnya persekutuan doa ini Bapak. Kiranya selalu diberi hati untuk melayani, diberi hati kesabaran, diberi hati kekuatan, dan juga dicurahkan hikmat marifat yang datang daripada-Mu Tuhan. Biarlah persekutuan doa ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang baik dan indah. Bapak, kami juga ingin berdoa Bapak untuk seluruh anggota persekutuan doa Kul 10 yang hadir pada saat ini Bapak. Biarlah kami percaya Bapak, Kau selalu pegang hidup kami, Kau tuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Bapak. Bahkan segala kelemahan kami Kau tahu Bapak. Satu hal yang kami rindu Bapak, hidup di dalam perkenanan-Mu di dalam hidup ini Bapak. Kau yang lihat setiap perjuangan kami Bapak. Bahkan Kau tahu kejatuhan kami. Biarlah kami percaya Engkau akan angkat hidup kami ya Tuhan Yesus. Bahwa kami selalu ada di dalam Engkau. Dalam segala keterbatasan kami Bapa. Kami tahu rencana-Mu tak pernah gagal. Kami tahu segala kekhawatiran kami. Kuserahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Kau yang selalu membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami percaya Bapa, kami dikuatkan. Kami menjadi ibu-ibu, menjadi tiang doa bagi keluarga, suami, dan anak-anak kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk sahabat kami Bapa, Ibu Yola beserta suaminya Roy Bapa, yang sudah memberikan firman yang terbaik bagi kami, yang membangkitkan, yang membangun kehidupan kami Bapa. Biarlah kami menjadi Maria-Maria yang selalu setia melayani Engkau dengan sepenuh hati kami Bapa. Berkati Yola Tuhan dan suaminya, pekerjaannya, usahanya diberhasilkan Tuhan. Biarlah mereka menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Berkati anak-anaknya, pendidikannya Tuhan. Kami percaya Kau akan mencukupi semua kebutuhan mereka. Karena kami tahu bahwa kami adalah anak-anak pilihan Tuhan. Engkau sudah membenarkan kami bahwa kami pasti dilindungi, disertai Bapa. Tutup kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus Bapa. Dan juga saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Wiyani yang mana suaminya sedang sakit jantung Tuhan. Kami percaya
pada masa perawatan ini, bahwa roh Tuhan bekerja bagi suami Wiyani Tuhan. Kami percaya Kau akan memberikan jantung yang baru, pembuluh darah yang dilancarkan Tuhan. Segala yang menyumbat pembuluh darahnya, kami tolak dengan kuasa darah Yesus Kristus, disembuhkan dan dilancarkan. Jantungnya akan diberikan jantung yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang baru. Dan biarlah keluarga Wiyani menjadi saksi Tuhan bagi sekeliling keluarganya. Dan juga kami berdoa untuk Cindy Bapak, yang mana papanya yang kini sedang ada di ruang ICU Bapak. Engkau yang maha mengetahui semuanya Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Bapak. Kesembuhan mujizat-Mu masih nyata bagi Papa dari Cindy Bapak. Dan kami percaya segala pembuluh darah, penyumbat darah yang menghalangi di otaknya, ataupun di jantungnya, ataupun dimanapun, kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada kelegaan, dan papanya Cindy akan bangkit kembali dan akan sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat kami, kawan kami, Ibu Tia Bapak, yang mana suaminya sedang pemulihan dalam kesembuhan Bapak. Kami percaya tidak ada mustahil di hadapan-Mu, dan Kau akan bangkitkan suami dari Tia Tuhan. Dia akan bangkit dan dia akan aktif kembali Bapak, dan dia akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa sungguh Tuhan Allah yang disembah adalah Tuhan Allah yang hidup Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Wiyani, berkati Tia, berkati Cindy Tuhan, berikan mereka roh ketenangan di dalam hatinya Bapak. Ada damai sejahtera, ada sukacita, karena mereka tahu bahwa hanya mereka bergantung kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau mempersiapkan semua kebutuhan dan keperluan dalam perawatan suami dan papanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Kami hanya bergantung kepadamu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara kekasih kami Venita Bapak, yang mana baru saja membuka warung kopi yang baru Tuhan. Tuhan berkati, Kau kirimi orang-orang Tuhan berlimpah-limpah untuk menikmati kopi yang disajikan Bapak. Dan kami percaya di dalam warung itu ada kasih Tuhan bekerja Bapak. Dan mereka mengenal bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati anak-anak yang dipilih, anak-anak yang dibenarkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan bagi kami Bapak. Kami dibebaskan, kami dipulihkan. Sungguh luar biasa. Perkenankan kami agar hidup kami selalu melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh hati. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat roh hati dan jiwa kita untuk menerima berkat doa yang akan dibawakan Ibu Meni. Oke, mari teman-teman kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera, dan berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Oke.